yang berada di Jambi. Terima kasih pula kepada Evica yang berada di kota Jakarta. Terima kasih juga kepada Layang Gumitir yang berada di Bali. Terima kasih pula kepada Otong yang berada di Jawa Barat. Kita mulai saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ahrizna binuril fahmi wa ta'alaina bima'rifatil ilmi wasailana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Saya mengaturkan banyak jazakallah khairan katsiran ya Allah ya Rabbi. ATT sudah ada dan berkumpul bersama keluarga juga. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya di balik ini. Jamaah yang saya hormati, rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah dicurahkan. Di pagi hari ini bawakan temanya bahagia dan celaka disebabkan oleh harta. Simak selanjutnya apa yang saya sampaikan di pagi hari ini. Dengan perantaraan harta, jamaah yang saya hormati, seseorang dapat memperoleh kebahagiaan atau kecelakaan, keselamatan atau kebinasaan, untuk dirinya sendiri atau untuk umum. Dengan membelanjakan harta pada tempatnya, dapatlah seseorang mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Sebaliknya orang yang menahannya ini akan mendapat kecelakaan dan kebinasaan. Contohnya seperti satu bangsa yang telah dihinggapi penyakit kejahatan, jemaah yang saya hormati, kebodohan atau penyakit lainnya. Dikala itu perlu diadakan badan-badan perhatian atau badan-badan perbaikan atau riset atau apa saja jamaah yang saya hormati yang kena penyakit. Nah, sedangkan badan-badan perbaikan itu tidak dapat didirikan jamaah yang saya hormati melainkan dengan perantaraan pengorbanan harta dari orang-orang hartawan dan kaya dari bangsa itu sendiri. Jadi bila pengorbanan harta tidak dijalankan seperti bangsa itu sendiri suka mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan, jamaah yang saya hormati. Begitu ya. Saya andaikan saja bangsa kita, jamaah yang saya hormati, bangsa Indonesia yang telah dihinggapi penyakit bodoh. Penyakit bodoh itu dapat terhapus, jamaah, apabila orang-orang hartawan dari bangsa kita suka dan ridho mengorbankan sebagian hartanya. Betul, penyakit bodoh itu mesti dihapuskan dengan kepandaian atau ilmu pengetahuan. Kita pun mengakui hal ini, jamaah. Memang orang-orang pandai dapat mengajar, tetapi di samping mengajar itu mereka harus pula memikirkan, jamaah yang saya hormati, penghidupannya begitu. Ya, ingat, sedang mengadakan sekolah-sekolah, jamaah, madrasah-madrasah dan perguruan-perguruan misalnya. Ini perlu sekali kepada pengorbanan harta yang bukan sedikit jumlahnya. Maka apabila pengorbanan harta tidak dijalankan, yakni orang-orang hartawan membelenggu tangannya, pedit keket kene mairi ke hese butut kasiran, tidak terbuka untuk mengeluarkan dermanya,
niscayalah jamaah berarti kita sendiri yang mencampakkan bangsa kita ini ke lembah kebodohan. Ya. Bahkan kebodohan itu dapat berbuat jamaah berurat dan berakar kepada anak cucu kita kelak nanti. Nah, dan tidak pula mustahil jamaah, sanak keluarga kita sendirilah akan dihinggapi penyakit bodoh itu. Nah, bahaya kebodohan itu pada satu-satu umat jamaah yang saya hormati, terkadang ini lebih berbahaya daripada bahaya lainnya. Apa sebab dengan kebodohan itu seseorang tidak dapat menyampaikan maksudnya sendiri. Begitu jamaah yang saya hormati, ya. Amin, ya. Apa pula hendak menyampaikan maksud orang lain jamaah yang saya hormati. Nah, maka di sini saya mengambil dari ahli hikmah ya berpendapat jamaah yang saya hormati. Bagaimana ahli hikmah dia mengatakan bahwa kebodohan itu satu penyakit masyarakat yang paling berbahaya. Masa kita masih bodoh? Kita apa sudah ngerti ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan keberuntungan dan kebahagiaan dengan perantaraan membelanjakan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan celaka di dalam menahannya juga. Itu seringkali jamaah diuraikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu, yakni di dalam satu ayat yang bersua kedua-duanya atau tidak berjauhan letaknya satu sama lain. Yang mana jamaah yang supaya orang membacanya cepat, sadar, dan jangan terus lengah dan alfa seperti firman wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan berbuat bakhil. Baiklah, sesungguhnya Allah kasih akan orang-orang yang berbuat baik. Begitu kan. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa amman wattaqa wa sadaqa bil husna fasanu yasiru li yusra wa man bakhila wa astaghna wa kadzaba bil husna fasanu yasiru lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Begitu kan. Maka adapun orang yang dermawan dan bakti serta dia mengakui kebaikan, niscaya kami akan menuntunnya kepada jalan yang mudah. Adapun orang yang kikir dan sombong serta mendustakan kebaikan, niscaya kami akan menuntunnya kepada jalan sukar, tidak berguna baginya hartanya apabila ia telah mendapat celaka Allah. Begitu. Sebentar, ini offline saya. Sebentar ya. Mohon maaf dulu sebentar. Bentar dulu. Harus di restart dulu. Kasihan. Ya Allah. Ya mohon maaf barusan. Offline dulu. Ada gaduh. Otong. Udah banyak barusan. Terpental punya saya. Dan selanjutnya jemaah yang saya hormati, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah kasih akan orang yang berbuat baik. Begitu jamaah yang saya hormati. Dan firman-Nya juga mengatakan jamaah yang saya hormati, fa man waqa wattaqa wasadaqa bil husna fasanu yasiru lil yusra wa man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Begitu kan jelas dalam Al-Quran.
Tadi saya berulang, saya baca. Nah jamaah yang saya hormati, dinyatakan demikian oleh agama Islam ialah supaya harta ini terpelihara. Dan orang yang menggunakan di jalan kebajikan ini akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Maka keluarkanlah harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Menjunjung tinggi agama Islam jamaah yang saya hormati. Apapun caranya begitu. Ya. Jadi jikalau kita mengeluarkan harta tidak akan habis, justru akan menambah. Itu jamaah yang saya hormati, as-sadaqat atba'ul balai, akan menolak balai. Nah sekarang tempat yang tercela di dalam menggunakan harta yang bagaimana? Untuk memelihara harta supaya tidak digunakan orang pada tempat yang tercela, maka agama Islam telah menerangkan beberapa macam perbuatan yang terlarang disebabkan salah menggunakan hartanya. Begitu. Jadi tempat-tempat atau perbuatan yang terlarang kita ini menggunakan harta yaitu nyata diterangkan oleh agama Islam. Ada jamaah yang saya hormati 11 macam seperti durhaka, gila harta, penghalang kebenaran, sombong, kikir, mengajak manusia berlaku kikir, kemudian pemungkir janji, makan harta dengan jalan batil, makan harta anak yatim, makan riba, pemboros. Nah itu 11 jemaah yang saya hormati. Ya. Jadi di antara yang tersebut inilah jemaah ada yang sudah saya terangkan dengan ringkas dan pasal yang sudah saya lewat beberapa hari yang lalu. Di sini akan saya ulangi lagi, ya, repeat kembali. Tetapi dengan menyertakan keterangan agama Islam jamaah yang saya hormati. Ya. Yang pertama jamaah yang saya hormati durhaka. Orang hartawan yang merasa dirinya berkecukupan, yang menganggap kesusahan dan kecelakaan tidak akan menyentuh dia, biasanya suka dia melakukan kedurhakaan. Begitu. Bahkan sifat-sifatnya itu jamaah yang saya hormati sudah membawa dia kepada durhaka. Ada di dalam Al-Quran dikatakan, kalla innal insana la yatgha ara'ahu istaghna. Sayang, sesungguhnya manusia itu suka durhaka karena ya merasa berkecukupan begitu. Cukup geus butuh deui. Allahu akbar ya. Selanjutnya jamaah kultum yang saya hormati, di pagi hari ini orang yang gila akan harta kerjanya hanya menghitung-hitung, mengumpul-ngumpulkan harta. Begitu, dengan tidak dibelanjakannya pada jalan kebajikan. Begitu. Jadi pada sangkaan hartanya itu akan mengekalkannya hidup selama-lamanya di dunia ini. Begitu jamaah. Kerjanya hanya mengupat dan mencela orang. Sebab dia menganggap jamaah dirinya saja yang mulia, yang suci, dan yang benar. Orang lain dianggapnya salah, dianggapnya rendah. Orang yang bersifat demikian jamaah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diancam keras sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wadada yasabu ana malahu akhlada. Kecelakaanlah bagi tiap-tiap orang yang mengupat, menghina, yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, disangkanya hartanya itu akan mengekalkan, tidak. Begitu jamaah yang saya hormati. Yang ketiga, penghalang kebenaran. Jadi orang yang berusaha menghalangi kebenaran dengan mengorbankan hartanya, boleh dikatakan jamaah, dialah orang yang paling sesat. Apa sebab? Sebab tidak mau menerima kebenaran itu. Sudah menjadi satu kesesatan. Menghalangi kebenaran itu satu kesesatan lagi, jadi penghalang kebenaran itu 2 kali sesat. Pertama, ya,
Dia tidak mau menerima kebenaran, madewek gitu. Yang kedua, dia menghalangi kebenaran itu. Jadi perbuatannya jamaah yang hormati, usahanya dan harta yang dikorbankannya untuk kesesatan itu. Jadi tidak akan menyampaikan dia kepada maksudnya jamaah. Bahkan segala usahanya akan sia-sia belaka. Ya. Nah, sedang kebenaran terus akan tersiar jamaah yang hormati dan tidak dapat dihambat, alirannya terus berjalan. Orang yang melakukan perbuatan ini jelas di dalam Al-Quran dinamakan orang kafir. Bagaimana nyatakan firman-Nya? Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayusfiqunaha thumma takunu alaihim asratan thumma yughlabu. Begitu jamaah yang sel. Yang artinya sesungguhnya orang yang kafir membelanjakan hartanya untuk menghalangi jalan agama Allah, nanti mereka akan membelanjakannya, kemudian sesalan akan menimpa atas dirinya mereka dan mereka dikalahkan. Begitu. Nah, yang keempat, jamaah sahabat kultum insani sombong. Tidak patut orang yang hartawan menyombongkan diri kepada manusia. Karena hartanya, ya, bukankah harta kekayaannya itu diperoleh karena atau dengan perantaraan manusia? Begitu. Dapatkah dia peroleh kekayaan dengan tidak memakai perantaraan manusia? Pertanyaannya. Lebih tidak patut lagi dia menyombongkan dirinya kepada orang fakir miskin yang tidak berharta. Begitu. Dia meledek orang miskin. Sepantasnya adanya fakir miskin itu dia harus berterima kasih. Ya, bisa dititahkan itu, bisa kata tanpa fakir miskin kita tidak bisa. Ada yang kaya. Karena gelaran kaya dan hartawan itu tidak akan diperoleh jamaah yang hormati kalau di dunia ini tidak ada yang fakir miskin. Begitu. Jadi kalau terhadap manusia tidak layak seseorang menyombongkan diri karena kekayaannya, apalagi terhadap Tuhan yang menjadikan dirinya ini jamaah yang hormati yang mengurniakan dia harta kekayaan itu, seringkali orang yang sombong itu menyangka bahwa dirinya akan terlepas diri dari siksa Tuhan. Jadi ucapan kesombongan itu dinyatakan jamaah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Yang artinya mereka menyombong itu berkata, kami lebih banyak harta, begitu. Sombong dia. Anak, dan kami tidak akan disiksa, begitu. Selanjutnya yang kelima, jamaah yang saya hormati, kikir. Ya. Jadi seringkali jamaah yang saya hormati orang kaya yang kikir itu menyangka, jamaah yang saya hormati, bahwa lakunya itu baik. Dan dengan jalan kikir itu dia mengira jamaah bahwa dia akan mendapatkan keutamaan. Padahal ini sebetulnya tidak. Dia akan mendapatkan sebaliknya jamaah dari apa yang diharapkan. Ya. Bahkan menurut keterangan agama Islam jamaah yang hormat. Jadi kebahilan dan kikirnya itu ini akan membelenggu lehernya sendiri pada hari kiamat. Akan dikalungkan nanti dia. Ini sebetulnya yang demikian ini jamaah tampak juga ini ketika hidupnya di dunia. Bahkan dia sendiri juga yang menahan kerongkongan sendiri, perut-perutnya sendiri daripada menerima minuman dan makanan yang nyaman dan lezat. Kongkoronggen nanti hartanya itu kan dibelenggu. Jalan pedit keket dengket. Bukankah dia ini sendiri juga yang mengajab dirinya sendiri dan anak-anak dirinya, anak istrinya, famili dan keluarga dan manusia sekampungnya dia. Hidupnya dimusuhi orang, jamaah yang saya hormati.
matinya akan disiksa dan diajam, hartanya akan membelenggu lehernya sendiri Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dapat dia melarikan jamaah diri dari siksaan Tuhan. Tegas benar ini. Jamaah yang hormati bagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan. Ya. Wala yahsabanal ladzina yabkhaluna bima atauhumullah min fadlihi wa khairan lahum bal huwa saru lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasu samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Silakan dibuka dalam Al-Qur'an. Ya. Surat Saba ayat 35. Janganlah menyangka orang-orang yang kikir dengan harta tersebut jamaah yang saya hormati yang telah Allah kurniakan kepadanya itu yaitu lebih baik bagi mereka. Bahkan dia itu satu kejahatan bagi mereka. Nanti akan dikalungkan di leher mereka. Harta yang mereka kikirkan itu. Bagi Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Allah amat mengetahui apa-apa yang kamu berbuat. Begitu jamaah. Jamaah yang saya hormati, yang keenam, pengajak manusia berlaku kikir. Nanaon makin sumbang ke segala, esek ngala duit, ngajak ke batur, lebar-lebar segala. Orang kikir itu ada dua macam. Pertama, orang kikir yang tidak mengajak orang lain untuk berlaku kikir. Satu. Ya. Kedua, orang kikir yang mengajak orang lain untuk berlaku kikir, tong diberi segala nanaonan lah. Gitu kan bahasa. Nah yang kedua ini lebih jahat jamaah dari lebih berbahaya dari yang pertama. Malahan golongan inilah yang senantiasa menghambat kemajuan dan menghalangi berdirinya amalan-amalan kebajikan untuk umum. Ya. Jadi golongan ini dimusuhi oleh manusia. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lakunya sangat sombong dan bermegah-megahan dengan kekayaannya. Di hadapan jamaah yang halak rame. Maka yang demikian jelas. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nas bil bukhli. Dalam Al-Qur'an dikatakan seperti itu jamaah yang hormat. Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, yang bermegah-megahan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan mereka mengajak manusia berlaku kikir pula. Nah, begitu. Jamaah yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan. Insyaallah taala besok saya lanjut ya kepada selanjutnya pembicaraan ini. Mudah-mudahan ada izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu khususon kepada yang sakit, keluarga besar sahabat Kultum Insani, keluarga besar sahabat TH024 yang telah bergabung dagadu tetap betah dengan saya ya. Aotong Epica juga tetap betah dengan saya ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Salam untuk keluarga ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu tunika ahwali walafat. Akdilana biha jami al-hajat wa tarfa'una biha indaqala darajat wa tuqi wa badal mam. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mama. Frekuensi dipergunakan. Saya standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.